Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Shalom. Aslama. Bingung ya? Aslama atau Shalom sama saja ya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita kan sedang menghadap ke arah altar. Kurban Ekaristi akan diadakan untuk kita. Belakang altar sana banyak teman-teman saya, pastores, para pastor atau para imam. Tapi mari Bapak Ibu sadari ada sesuatu yang ada sekarang di belakang Anda. Nggak usah menoleh ke belakang, sadari ya. Romo ini ngapain gitu? Tapi keberadaannya agak jauh, berapa meter ini ya? 100 lah ya. Di gedung X Seminari Lama. Di sana ada apa yang di bawah? Ada pameran lukisan. Siapa yang sudah berkali-kali masuk ke area pameran lukisan? Berulang kali? Selalu setiap kali datang beda yang diinterpretasikan, bukan? Ya. Namanya saja lukisan. Tadi aja saya panjang lebar bersama seseorang melihat itu untuk melihat satu gambar aja. Ya sudah, namanya lukisan kan dia ada aja di situ. Kita yang bertanggung jawab menerangkannya, menjelaskannya. Syukur-syukur apa yang dimaksudkan itu nyambung gitu. Nah, kadang pelukis membuat ya sudah biarkan nanti dia tersentuh sendiri pesannya untuk mereka yang datang dan melihat. Itu lukisan. Tapi di lukisan sana di apa tuh? Jalan Keindahan ya. Via Pulcri Tudinis itu ada lukisannya Romo Alfons sama Romo Peter tidak? Lukisan wajahnya apalagi ya? Lukisan mereka berdua aja nggak ada ya. Apalagi lukisan wajah. Nah sekarang Bapak Ibu perhatikan baik-baik kalau mereka berdiri nanti wajahnya. Setelah itu lukislah. Mau ditempel di bagian yang mana Fon? Sama Peter. Suka-suka ya. Nah yang mereka di sana tidak ada gambarnya. Lukisan itu salah satu karya dari art atau seni. Sang seniman membuat lukisan. Dia juga bisa membuat ukiran. Dia juga bisa membuat bentuk puisi. Jadi macam-macam bentuk dari karya dari seni yang sekarang ditampilkan di sana, lukisan. Peter dan Alfons, Romo Peter dan Romo Alfons tidak ada lukisannya di sana. Mereka sudah dibuat oleh sang seniman agung, sehingga mereka tidak perlu dilukis lagi, tapi dibuat hadir, dibuat ada. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, pandanglah, lihatlah, gitu, mereka berdua itu. Seperti hari ini pengalaman Elizabeth, ketika tadi dia mendengar dalam Injil, Maria datang mengunjungi Elizabeth. Elizabeth sudah melihat. Sampai pernyataan Elizabeth, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang menjenguk atau melawat menghampiri aku. Nah kemudian itu baru sisi vision ya, penglihatan matanya terpengaruh. Kemudian yang bereaksi lagi pada Elizabeth adalah pendengarannya. Apa tadi? Supaya saya nggak keliru ya. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya
sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Nah, ketika mendengar salam dari Maria yang membawa janin Yesus itu, seketika anak di dalam rahimnya Elizabeth pun bereaksi. Tidak hanya Elizabeth, lihat dari sisi penglihatan, sisi pendengaran, rahmat Allah itu bisa mempengaruhi. Nah, semoga teman-teman saudara-saudara yang melihat ini pameran lukisan itu mengalami pencerahan di dua itu. Kalau tidak, lihatlah para romo ini, para pastor ini. Nah, saudara-saudari yang terkasih, beranjak dari lukisan itu, mari kita lihat. Hari ini kami bersyukur, kami berempat yang paling tua seperti Rasul Petrus, gitu, namanya adalah Romo Berto. Jadi dia paling tua, paling bijaksana, gitu. Maka dia kami khususkan memakai kasula yang lebih putih, khusus sendiri. Kami belum sampai ke sana. Khusus Berto kami apresiasi. Ya Ber, karena saya yang khotbah, suka-suka saya ya Ber, saya yang beri homili. Nah, kemudian ada Romo Eko, kemudian ada Romo Alphonse Kombolinggi, dan saya Romo Heri. Nah, kami hari ini mensyukuri perjalanan karunia Tuhan Yesus sendiri, yakni karena imamat itu dalam perjalanan 7 tahun. Angka ini, numerik ini cepat untuk kita mengingat peristiwa setelah Tuhan menciptakan banyak hal, menjadikan banyak hal. Dia melihat semuanya sungguh amat baik dan menjadikan hari ke-7 itu untuk sejenak kita menyebutnya istirahat ya. Kemudian bersyukur kepada Tuhan, Sang Seniman, Sang Pencipta itu. Nah, tahun ke-7 ini menjadi tahun penting, ibarat melihat lukisan tadi. Mari kita lihat, kalau kita melihat pada imam, pada imamat, atau kalau saya melihat pada imam atau imamat, hari keberapanya lah, apalagi ini hari ke-7 tahunnya, saya atau kita tidak melihat imamatnya Romo Berto, Romo Alphonse, Romo Eko atau Romo Heri, juga tidak mendengar tentang Imam Berto, Imam Eko, Imam Alphonse, Imam Heri. Tapi kita melihat pada imamatnya Yesus Kristus sendiri, atau kita mendengar pada imamatnya Yesus Kristus sendiri. Nah, kalau kita lihat bandingkan tadi dengan lukisan ya, kan kita datang ke sono, ke ruangan itu ada banyak tempat untuk memajangkan lukisan. Kita hanya melihat di situ sudah ada hasil akhir, bukan? Sudah ada hasil objek hasil akhir. Dan hanya melihat cantuman nama sang pelukisnya. Kita tidak pernah tahu hati sang pelukis itu bagaimana dengan cintanya, dengan pengorbanannya, sehingga menghasilkan lukisan yang demikian itu. Kita terpana aja melihatnya, saking terpananya. Saya mau beli deh, beberapa sudah saya lihat sold out. Lihat, itu lukisan ya, kita memandangnya, tapi kita tidak tahu segera jerih lelah, segera rasa perasaan dan sayang cintanya sang pelukis pada apa yang akan ia buat jadikan itu. Demikian juga dengan imamat ini. Kita sudah melihat jadinya ya, nih ada imam Romo Alphonse, Romo Peter, Romo Eko, Romo Berto, kemudian Diakon Dismas, kemudian Romo Kristo, terus Romo Wahyu, Romo Tukio, dan saya. Jadi kita diperlihatkan kepada sudah ada imamnya. Satu yang tidak pernah kita tahu, sadari, lihat dan dengar, di situ
Sebenarnya rahasianya begini. Ketika kita melihat pada seorang imam, kita melihat pada di sana Yesus dalam kasih dan kesetiaannya merasuki seseorang itu. Sampai ia menghantar kepada Rahman untuk menerima tahbisan. Apa yang Allah kehendaki, Allah tak menjamin dia setia. Dia ingin hadir dekat di tengah gerejanya. Maka hanya melalui rahmat sakramen imamat ini, kita semua sebagai gereja bisa merayakan Ekaristi. Kita bisa melihat secara dekat, kemudian menyentuhnya, dan Tuhan kita biarkan merasuk ke dalam tubuh kita. Sayang kata kerasukan dipakai untuk roh jahat, bukan. Roh itu hanya bisa mempengaruhi, hanya Tuhan bisa merasuki kita. Nah, Tuhan dengan kesetiaannya, sesuai namanya Tuhan atau Yahweh itu, Allah yang selalu ada dan setia untuk menyertai. Maka dia tidak akan berbuat jarak, tapi akan membuat real tampak ada. Maka imamat adalah karunia itu. Maka kita semua memerlukannya. Maka dalam kegenapan, maksudnya yang numerik 7 tadi luar biasa. Kadang kalau melihat hal itu jadi bergetar gitu ya. Betapa cinta Yesus untuk gerejanya, untuk kita itu. Kesetiaan Allah ingin hadir untuk kita itu luar biasa. Maka inilah kita bersyukur. Pantaslah kita bawa ke dalam Ekaristi itu. Allah sungguh ingin kita itu dekat dengan dia sebagai kepalanya. Kita sebagai gereja, sebagai tubuhnya. Tuhan tidak mau kita itu tercerai-berai, terpisah. Tapi tetap ada penuntun. Ialah Sang Kudus itu. Dialah Sacer itu. Maka imam itu akan disebut sebagai minister Sacer. Pelayan bagi Sang Kudus itu, Sang Suci itu. Memang pelayanan ada dua, ada diakonia, itu juga pelayanan. Tapi untuk menghadirkan Yesus sungguh-sungguh real dalam Ekaristi adalah tindakan minister Sacer. Untuk membantu ibadah-ibadah ilahiyah administratif, mereka yang disertakan untuk para saudara-saudara yang dipilih oleh Tuhan untuk maksud menghadirkan dirinya, Sang Suci itu. Kita semua sebagai manusia tidak suci, tapi Allah Sang Suci, Sang Kudus ingin hadir dekat dengan kita. Itulah kesetiaan hati Tuhan. Maka mari kita bawa dalam ungkapan syukur rahmat besar yang Tuhan titipkan. Percayakan untuk segala zaman ini akan tetap ada, karena Ia sendiri menghendaki tubuh dan darahnya itu dalam rupa roti dan anggur kemudian menjadi tubuh dan darahnya hadir dekat dengan kita, tidak mengawang-awang jauh seperti apa, tapi Tuhan real hadir dekat dengan gerejanya. Itulah kesetiaan Tuhan bak pelukis tadi. Kita tidak tahu maksud Tuhan, ternyata itu maksudnya. Maka bantulah, sertailah selalu dengan doa untuk rahmat itu, sehingga selalu ada Tuhan mengirim, mengutus. Ada bagi gerejanya, rahmat Allah hadir setia bersama kita. Bagi mereka yang mungkin pernah menjalani masa di mana proses pembinaan itu ada, kemudian menentukan jalan lain, tidak berarti tidak berkenan bagi Tuhan. Mereka dipercayakan melakukan bagian yang lebih yang kami tidak bisa. Dan itu secara real diperlukan di tengah masyarakat. Tapi nilai binanya yang sudah dibentuk di wadah membenih yang namanya seminarium atau tempat membenihkan semen itu, ada nilai-nilai Kristiani. Nilai sanktitas itu terkait dengan Sang Kudus. Mengantar orang kepada Allah, membuat Allah tetap turut terlibat dalam hidup kita di bumi ini. Kemudian hidup siensia, pengetahuan, lebih ke kebijaksanaan hati ya.
Banyak ilmu, banyak hal perlu dipelajari, dibandingkan, ditimbang, kemudian dengan bijak bisa menemukan pengertian tentang hidup, tindakan, dan apapun untuk baiknya bersama, bonum commune itu. Dan yang terakhir, sanitas hidup sehat, banyak aspeknya. Bersih-bersih, tertata, rapi, teratur. Maka itu yang dilakukan setiap hari. Itu bagian dari kita membentuk kehidupan yang sehat. Diperlukan di rumah kita masing-masing, diperlukan di RT RW kita, diperlukan di gereja kita, diperlukan di masyarakat kita, diperlukan dimanapun. Nah, mereka yang pernah mengalami masa itu menjadi SDM-nya kita. Jadi bisa mempengaruhi, tertata, menjadi baik bersama-samanya. Piala rahmat itu tidak akan hilang. Begitulah Allah sudah mempertimbangkan, menganugerahkan kepada gerejanya rahmat besar, ia selalu hadir, termasuk dalam masa-masa membenihkan nilai itu. Ini kelak akan berguna untuk banyak orang. Nah, kita hari ini secara khusus terima kasih Romo Alfons, setelah kami berempat kemarin rembuk. Kita mau misa di mana nih? Saya bersyukur. Cipanas, tempat Berto, yang jauh dia kan sudah susah turun gitu ya, dingin lagi. Baik kita sampai dia ke Cipanas. Atau Cibinong. Kita hanya mempertimbangkan Berto, kasihan jauh ya, dia harus turun nanti naik lagi. Yang terdekat saja, akhirnya dipilihlah katedral ini. Akhirnya Romo Alfons dengan hati yang besar dan besar hati ya, telah menyiapkan segalanya bersama umat sekalian. Inilah kita bersyukur atas rahmat yang Yesus percayakan kepada kita gerejanya. Imamat itu diperlukan untuk kita bersama. Dari sana kita semua ikut bisa lebih dekat menyentuh Tuhan, membuat Allah itu merasuk ke dalam hidup kita dalam Ekaristi. Itu Allah yang real. Juga kita bisa menerima rahmat sakramen tobat itu, dan juga oleum infirmorum, pengurapan orang sakit. Karena imamat ini menjadi besar, selalu diperlukan, dan Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya, selalu akan ada. Nah, maksud itu, maka dalam kenangan 7 tahun ini kita bersyukur untuk semuanya. Rahmat imamat yang ia percayakan untuk kita semua, baik bagi para imam maupun bagi umat sekalian. Tuhan memberkati.